Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan tim bisnis daring dan pemasaran pertemuan kelima. Pada kali ini, materi perawatan produk dan kompetensi pramuniaga bagian 2 dan 3. Dengan capaian pertemuan kelima, kompetensi inti diharapkan kalian dapat menerapkan prosedur perawatan secara berkala drink, food, fresh, dan kosmetik di supermarket, fashion, and sport. Dengan kompetensi dasar melakukan perawatan produk secara berkala, produk drink, food, fresh, dan kosmetik di supermarket, fashion, dan sport. Akan tetapi pada capaian pertemuan kelima kali ini, kita akan memfokuskan pada mengelola kompetensi diri serta kompetensi profesional pramuniaga secara prima. Jadi pada pertemuan kelima kali ini kita akan membahas tentang mengelola kompetensi diri, kompetensi profesional, serta pelayanan secara prima. Adapun materi yang pertama yakni mengelola kompetensi diri. Berdasarkan surat keputusan Mendiknas nomor 045 UU 2002, kompetensi adalah seperangkat tindakan cerdas dan penuh tanggung jawab yang dimiliki seseorang sebagai syarat untuk dianggap mampu oleh masyarakat dalam melaksanakan tugas-tugas di bidang pekerjaan tertentu. Intinya mengelola kompetensi diri di sini adalah seseorang harus mengetahui kemampuan diri sendiri. Lebih lanjut, kompetensi diri adalah kemampuan atau kecakapan seseorang untuk berkinerja. Kinerja atau prestasi kerja adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang dalam melakukan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Kompetensi merujuk pada keahlian atau pengetahuan sehingga dapat meningkatkan kinerja yang unggul. Kompetensi terbentuk melalui individu atau organisasi, keterampilan dan kemampuan serta penyediaan kerangka kerja untuk membedakan kinerja yang rendah dan kinerja yang luar biasa. Biasanya, ketika kita sudah memasuki dunia pekerjaan, kita akan mengetahui kemampuan serta kompetensi diri setelah kita melakukan pekerjaan secara berkelompok ataupun bekerja secara individu. Karena ketika kita bekerja secara kelompok dan bisa menyesuaikan dengan tim, akan terlihat kompetensi diri, baik secara personality, secara tim, baik skill, attitude, kemampuan, serta perilaku kerja. Itu sangat terlihat ketika kita sudah di dunia kerja dan menilai diri kita sendiri, bagaimana cara bekerja. Selanjutnya, kepribadian atau personality sering diartikan sebagai ciri-ciri yang menonjol pada diri individu, seperti orang yang pemalu disebut dengan kepribadian pemalu. Kepribadian merupakan gabungan kualitas, kebiasaan, dan refleksi yang terbentuk atas dasar kesadaran pribadi. Dalam arti, kepribadian seseorang, mereka betul-betul memahami kalau itulah diri mereka sendiri. Contohnya begini, seperti orang yang pemalu disebut dengan kepribadian pemalu, tetapi ada juga individu yang sifatnya arogansi dan juga semangat, serta orang yang suka totalitas, itu bisa disebut dengan kepribadian bermacam-macam tersebut. Nah, kata-kata personality dapat mempunyai makna-makna tertentu mulai dari P, E, R, S, dan seterusnya. Kita lihat yang pertama adalah dari kata-kata personality terdapat P. Di situ pleasantness, good manners, and smile is natural asset. Sopan santun dan senyuman. Saya kira ketika kita pergi ke sebuah toko dengan pramuniaga yang sopan, santun, penuh dengan senyuman akan memberikan kesan pertama yang baik kepada konsumen ataupun pelanggan, karena akan mencerminkan kepribadian atau personality seseorang tersebut kepada pelanggan. Saya kira hampir setiap orang di tempat kita pernah mendapatkan kesan
sopan santun dan senyuman pada pramuniaga, karena mereka memang dituntut untuk memberikan pelayanan dengan baik. Salah satunya adalah sopan santun dan senyuman. Yang berikutnya adalah E. Di sini adalah eagerness to help other with liking for people and willingness to serve them. Adanya keinginan kuat dari dalam diri untuk membantu orang lain, mudah bergaul dan rela melayani orang yang berkepentingan dengan pekerjaan juga merupakan unsur kepribadian yang harus dimiliki orang-orang yang bekerja di industri jasa pelayanan. Karena saya kira ketika pelanggan memasuki swalayan ataupun memasuki tempat belanja, mereka memang membutuhkan sesuatu untuk dibeli. Jadi ketika mereka sedang masuk mencari barang yang dia inginkan, saya kira sangat perlu bagi seorang pramuniaga memiliki personality, keinginan kuat untuk membantu orang lain dan melayani. Karena saya kira pelayanan yang prima akan memberikan kesan yang baik serta memberikan kesempatan bagi pelanggan untuk kembali lagi kepada toko tersebut karena bentuk personality dari pramuniaga yang bisa melayani dengan baik. Yang berikutnya adalah R, respect other people. Dengan menghormati dan menghargai orang lain, seseorang akan memperoleh respon yang sama dari orang yang dilayani. Contohnya, konsumen akan bersikap ramah juga kepada tugas yang ramah. Mungkin tidak sedikit yang pernah mengalami ketika kita sudah masuk ke toko, setelah itu kita ketemu dengan pramuniaga yang seharusnya memberikan pelayanan rasa tanggung jawab, atau maksudnya di sini menghormati dan menghargai orang lain. Contohnya ketika kita ramah, pramuniaga pasti ramah, ataupun sebaliknya. Jadi ketika kita menjadi sebuah kesempatan untuk melayani konsumen, saya kira menghormati dan menghargai di sini tidak sulit kita lakukan. Ketika kita ada pelayanan, saya kira pelanggan akan memanggil ataupun memberikan kesempatan kepada pramuniaga untuk membantu mereka untuk mencari mungkin, ataupun memilihkan, ataupun memberikan ide, kritik, dan lain-lain. Saya kira menghormati dan menghargai antara pelanggan dan juga pramuniaga sangat penting sekali dalam personality. Yang berikutnya adalah sense of responsibility, rasa tanggung jawab. Ketika seseorang memiliki rasa tanggung jawab yang besar, ia akan memperhatikan segala hal yang ia ucapkan dan lakukan. Ia tidak akan mengecewakan pihak lain. Itulah yang memberi keyakinan kepada lembaga jasa untuk mempekerjakannya. Saya kira rasa tanggung jawab itu sangat penting sekali, karena setiap personal ataupun setiap pramuniaga di dalam sebuah toko pelayanan jasa memiliki job sheet tertentu yang harus diselesaikan dengan rasa tanggung jawab, sehingga setiap unsur dari pegawai akan menyelesaikan menyelesaikan tanggung jawab mereka masing-masing, sehingga perputaran dari proses jual beli akan lebih mudah dan juga lebih bisa dikontrol. Rasa tanggung jawab ini juga menjadi poin penting ketika seseorang dipekerjakan di dunia industri. Yang berikutnya adalah orderly mind is essential for method and accurate work. Pola pikir yang teratur dan terorganisir. Maksudnya adalah seseorang karyawan harus memiliki pola pikir yang teratur dan terorganisasi sehingga dapat melakukan pekerjaan dengan metode yang baik dan tingkat ketepatan yang tinggi. Saya kira setiap pekerja memiliki kesempatan dan juga waktu untuk menyelesaikan tugas masing-masing dengan cara yang sudah ditetapkan serta ketepatan yang sesuai yang diinginkan. Karena biasanya ketika waktu
bulan puasa Ramadan, banyak toko swalayan yang menyediakan barang dan juga kebutuhan masyarakat. Ketika menjelang hari raya, kebutuhan masyarakat akan sangat tinggi, sehingga dalam pelayanan sebagai pramuniaga harus memberikan bentuk pelayanan seperti penyajian yang bersih, habis itu barang-barang yang sudah tertata. Sedangkan setiap harinya itu pelanggan akan memindahkan, memilih dan memilah dan menaruh tidak pada tempatnya, sehingga ketika tidak ada pola pikir yang teratur dan terorganisir dalam penataan produk, akan sangat berbahaya ketika di hari pertama dan di hari kedua tidak melaksanakan penataan secara tepat dan juga dalam waktu yang cepat, karena personality, pola pikir yang teratur dan terorganisir ini sangat diperlukan ketika toko dalam keadaan ramai, toko dalam keadaan permintaan sangat tinggi, itu sangat perlu sekali. Yang berikutnya adalah kerapian merupakan bukti bangga dengan diri sendiri dan pelayanan, atau neatness indicate pride in self and job. Saya kira ketika seseorang sudah bangga dengan dirinya sendiri dan juga bangga pada pekerjaan, akan membentuk seseorang yang betul-betul sungguh-sungguh dalam bekerja. Karena ketika tidak bangga dengan pekerjaannya atau malas-malasan dengan pekerjaannya, saya kira tidak akan bekerja dengan maksimal. Untuk itu, kerapian serta kerapian pada diri sendiri serta pekerjaan itu dapat memberikan effort lebih tinggi kepada seseorang dalam bekerja. Yang berikutnya adalah ketepatan dalam sikap. Hal yang dikerjakan merupakan sikap yang penting. Di sini maksudnya adalah ketepatan dalam setiap hal yang dikerjakan merupakan sikap yang sangat penting. Sikap tersebut akan memberi kepuasan bagi karyawan tersebut dan menghasilkan penghargaan dari tempat bekerja. Jadi saya kira ketika seseorang menyelesaikan tugas akan terasa lebih lega, ataupun merasa dirinya telah bekerja keras, akan memberikan penghargaan pada diri sendiri. Dalam artian seperti ini, ketika kita menyelesaikan apa yang sudah menjadi tugas kita, akan ada rasa aman, tentram, dan juga memberikan penghargaan pada diri sendiri ketika tugas saya sudah selesai, tugas saya sudah sesuai dengan SOP, tugas saya sudah sesuai dengan anjuran dari manajer. Saya kira di situ akan memberikan kepuasan tersendiri bagi pekerja tersebut. Yang berikutnya adalah loyalty to both management and college make good teamwork. Bersikap setia kepada manajemen. Saya kira ini mirip dengan personality yang di atasnya. Jadi ketika kita sudah bangga dengan pekerjaan kita, saya kira akan memberikan kesempatan pada kita lebih bersungguh-sungguh dalam bekerja. Bangga loh, saya bekerja di sini. Saya bangga dengan manajemen ini, dan saya akan bersungguh-sungguh dalam melaksanakan bekerja di manajemen ini. Saya kira bersikap setia kepada manajemen akan memberikan efek ataupun dampak baik pula kepada pegawai tersebut, karena ketika kita bekerja dengan baik, terus kita menyelesaikan tugas kita secara tepat waktu dan juga baik, saya kira manajemen akan memberikan feedback yang baik pula kepada pramuniaga ataupun para pekerja tersebut. Saya kira ada timbal balik antara manajemen serta pegawai. Yang berikutnya di sini I, intelligent, use the common sense at all times. Menggunakan akal sehat dalam memahami orang lain. Perlu kita belajar banyak mengenai menggunakan akal sehat dalam memahami orang lain. Karena saya kira dengan memahami orang lain ataupun perasaan dan intuisi seseorang akan terasa, sehingga ia dapat melihat dari sudut pandang pihak lain saat berinteraksi. Karena seseorang ketika tidak mendahulukan ego akan memunculkan interaksi yang baik ataupun positif.
Jadi ketika pelanggan ingin sesuatu, kita harus memikirkan apakah ketika saya melakukan ini pelanggan akan menerima ataupun tidak, sehingga kita bisa memahami apa keinginan dari pelanggan. Karena kadang ketika kita sudah bekerja mulai dari pagi ketemu siang, kadang di waktu tertentu kita sudah merasa betul-betul capek dan betul-betul sudah merasa waktunya sudah seharian, waktunya istirahat, tetapi ada pelanggan yang menginginkan sesuatu yang harus kita carikan. Nah, ini adalah salah satu bentuk memahami orang lain. Walaupun kita merasa capek, tapi kita perlu memberikan pelayanan untuk memahami mereka. Saya kira penting sekali personality dari intelligent use common sense at all time ini. Yang berikutnya adalah take saying and doing the right thing in the right times. Bicara dengan bijaksanaan dan melakukan sesuatu yang benar pada saat yang tepat. Saya kira seorang pramuniaga itu harus betul-betul memahami diri sendiri. Maksudnya bagaimana? Ada waktu ketika seseorang harus betul-betul profesional pada bekerja, ataupun memisahkan antara masalah pekerjaan dengan masalah di luar pekerjaan, sehingga ketika kita dalam posisi bekerja harus betul-betul bijaksana dalam melakukan sesuatu, karena kadang kan seseorang punya masalah tersendiri di luar, akan tetapi ketika kita sudah masuk ke dunia kerja, kita harus melepaskan masalah di luar dan harus betul-betul profesional pada saat bekerja. Ini adalah salah satu kemampuan personality yang sangat sulit bagi seseorang, karena tidak menutup kemungkinan seseorang ketika sudah ada masalah di luar akan sangat sulit untuk fokus pada saat bekerja. Untuk itu, bicara dengan kebijaksanaan dan melakukan sesuatu yang benar dengan waktu yang tepat itu betul-betul harus kita pahami betul dan harus kita lakukan dengan betul. Yang terakhir adalah yearning to be good service, core, and love the work is essential. Keinginan kuat untuk menjadi karyawan yang baik. Seseorang kadang ketika belum bekerja sangat-sangat ingin bekerja, dalam artian bahasanya gak apa-apa wis, aku kerja apapun yang penting aku bekerja. Padahal ketika nanti kita sudah terjun pada dunia kerja, akan muncul rasa bosan dan rasa ingin bermalas-malasan dan ingin tidak terlalu bekerja keras tetapi mendapatkan hasil yang banyak. Ini akan muncul pada waktu tertentu. Untuk itu, keyakinan kuat untuk menjadi karyawan yang baik itu sangat perlu diperhatikan dalam bekerja, ataupun ini adalah salah satu personality yang paling penting dalam mengelola kompetensi diri. Jadi ketika kita sudah berkomitmen untuk bekerja, berarti sudah berkomitmen untuk menjadi karyawan yang baik. Yang berikutnya adalah selain mengelola kepribadian serta kompetensi diri, saya kira presentasi diri ataupun grooming perlu kalian pahami. Yang pertama adalah postur tubuh. Ketika kita di hadapan para pelanggan, sikap tubuh seseorang ketika sedang berbicara itu harus bersikap tegak, condong ke depan, tidak membungkuk, memperkuat kata-kata yang diucapkan. Maksudnya bagaimana? Ketika seorang pramuniaga menjelaskan sesuatu kepada pelanggan dengan posisi postur tubuh yang baik dan benar, akan memberikan kesan kata-kata yang diucapkan itu betul-betul kuat dan meyakinkan para pelanggan. Tetapi berbanding terbalik ketika kita badan menyender di dinding, habis itu agak membungkuk dan juga sikap bertele-tele, saya kira akan memberikan kesan kepada pelanggan bahwasanya kita tidak sungguh-sungguh dan apa yang kita ucapkan itu belum tentu benar. Untuk itu, postur tubuh harus betul-betul diperhatikan dalam seorang pramuniaga. Yang berikutnya adalah ekspresi wajah ataupun gestur. Bagi pramuniaga, tampilan wajah dan yang simpatik dan menarik mempunyai andil yang besar dalam menciptakan hubungan dengan pelanggan. Maksudnya ada mata, mulut, kepala. Ini artinya adalah ekspresi mata ataupun
kontak mata secara langsung dengan konsumen itu sangat penting sekali untuk meyakinkan konsumen bahwasanya apa yang kita ucapkan, apa yang kita jelaskan itu betul-betul sesuai dengan keinginan mereka. Kontak mata disertai dengan senyuman itu penting sekali bagi pramuniaga, karena ketika kita berkomunikasi dengan pelanggan tapi mata kita ke arah lain dan bahkan kita tidak senyum, akan memberikan kesan tidak ramah kepada pelanggan. Sebenarnya banyak sekali ekspresi wajah dari mata ini, bisa saja menampilkan tatapan mata yang bersahabat, hindari mata berkerut dan tatapan kosong, hindari mengalihkan pandangan, serta hindari menatap suatu benda saat berbicara, karena ekspresi ini menunjukkan ketidakfokusan ataupun tidak menghargai lawan bicara. Seperti yang saya jelaskan di awal tadi, kontak mata itu sangat perlu sekali untuk membangun emosi antara pelanggan dan juga pramuniaga, karena ketika kita fokus dengan para pelanggan, pelanggan pun akan fokus kepada kita. Salah satunya adalah ekspresi wajah dari mata ini. Yang berikutnya adalah ekspresi mulut. Salah satunya adalah tampilan senyuman manis sebagai ekspresi senang ataupun gembira. Yang berikutnya adalah hindari bibir yang dirapatkan, karena ekspresi ini menunjukkan kemarahan, ataupun menghindari mulut yang terbuka lebar tanpa berbicara, karena ekspresi ini menunjukkan kebingungan, ataupun menghindari menggigit bibir karena ini mengisyaratkan perasaan sedih ataupun gelisah. Jadi saya kira ekspresi wajah bagian mulut itu tidak perlu dibuat-buat. Jadi ketika kita menjelaskan sesuatu, ya jelaskan dengan lugas, jelaskan dengan jelas. Setelah itu diakhiri dengan senyuman, saya kira akan memberikan kesan positif kepada pelanggan. Yang terakhir adalah ekspresi wajah bagian kepala. Posisi kepala hendaknya tidak tegak saat berkomunikasi ataupun menganggukkan kepala sebagai isyarat menghormati ataupun persetujuan. Hindari memegang kepala dengan tangan karena hal tersebut menunjukkan kecemasan. Yang berikutnya adalah menghindari kepala yang menunduk ke bawah karena hal tersebut menunjukkan penolakan ataupun rasa tidak percaya diri. Yang terakhir adalah posisi kepala hendaknya sewajarnya. Jadi ketika kita sedang berkomunikasi dengan pelanggan, alangkah baiknya ekspresi wajah bagian kepala kita arahkan kepada pelanggan dengan baik, tidak menunduk ke bawah ataupun menunduk ke atas, ataupun terlalu banyak menggerakkan kepala akan memberikan kesan bingung kepada pelanggan dalam mendengarkan apa yang kita jelaskan. Yang berikutnya adalah lanjutan dari gesture ataupun ekspresi wajah. Di sini yang berikutnya adalah cara berbusana dan berias. Berbusana yang baik berarti memperhatikan penampilan diri ataupun personal appearance. Jadi selain ekspresi mulut, kepala, dan mata, cara berbusana dan berhias itu sangat perlu sekali, karena selama ini ketika kalian masuk ke tempat swalayan ataupun toko-toko besar, saya kira sudah jelas di sana mereka memiliki SOP untuk berbusana dan berhias. Dan juga harus diperhatikan antara pramuniaga laki-laki dan perempuan. Ketika laki-laki, ya rambutnya harus dipotong rapi, habis itu kuku tidak panjang, tidak merokok ketika melayani pelanggan, badan tampak terlalu bersih dan tidak dekil, memakai baju ataupun seragam rapi dan bersih. Saya kira sudah jelas bahwasanya ketika kita jadi pramuniaga, kebersihan serta etika berbusana sangat diperlukan sekali. Yang perempuan rambutnya dipotong rapi, dapat juga diikat ataupun disanggul bagi yang berambut panjang, tidak berlebihan dalam menggunakan perhiasan, menggunakan makeup yang sederhana, memakai parfum sewajarnya, memakai baju atau seragam yang rapi dan bersih. Bagi yang memakai jilbab, pakailah dengan rapi. Warna jilbab juga hendaknya serasi dengan pakaian yang dikenakan. Saya kira sudah sangat jelas sekali bagaimana cara berbusana, karena anak-anak zaman sekarang itu bagaimana cara berbusana dan bagaimana cara berpakaian sudah sangat mahir dan juga sudah paling menyesuaikan dengan kondisi. Saya kira ketika mereka bekerja di bagian kosmetik juga mereka harus memberikan bentuk gambaran bagaimana kosmetik itu dipakai. Ketika menjaga bagian pakaian, saya kira juga berpakaian dengan baik. Ketika di drink, food, ataupun makanan, saya kira juga tidak perlu terlalu banyak menggunakan make up ataupun parfum karena mempengaruhi kondisi tempat bekerja. Yang berikutnya adalah tata cara rias diri secara proporsional.
seperti perawatan rambut, harus selalu bersih, tertata rapi, dan memiliki model yang pantas. Penggunaan makeup sangat penting untuk mempercantik wajah. Merias wajah harus dilakukan sewajarnya sesuai dengan karakteristik bentuk wajah dan jenis kulit wajah. Usahakan tidak memakai makeup secara berlebihan karena akan mengganggu pelanggan dalam memilih produk, karena ketika kita terlalu over dalam penggunaan makeup, saya kira mereka akan melihat aneh juga pada Pramuniaga. Yang berikutnya adalah perhiasan dan parfum digunakan sewajar-wajarnya saja, karena ketika kita dalam bentuk pelayanan, saya kira perhiasan tidak perlu dipakai terlalu banyak. Gunakan 1 atau 2 saja sudah cukup, karena akan mengganggu ketika kalian ada di bagian makanan ataupun baju. Yang terakhir adalah sepatu kerja. Saya kira perencanaan pemakaian sepatu juga diperlukan, karena sepatu yang dipakai hendaknya dalam keadaan baik, warnanya juga sesuai dengan pakaian, serta kondisinya juga baik. Bagi kaum wanita ataupun perempuan, memakai sepatu yang bertumit tinggi ataupun high heels akan membuat penampilan terlihat lebih anggun dan profesional. Yang berikutnya adalah kita lanjut pada materi berikutnya. Perlukah kompetensi profesional bagi Pramuniaga? Saya kira penting sekali. Yang berikutnya adalah kompetensi profesional Pramuniaga. Yang pertama adalah Pramuniaga yang profesional itu memiliki beberapa kompetensi. Yang pertama adalah fleksibilitas, yaitu kecenderungan melihat perubahan sebagai peluang dan menarik daripada sebagai tantangan. Jadi ketika seseorang Pramuniaga harus betul-betul fleksibel dalam bekerja, karena biasanya Pramuniaga tidak 1 hari full bekerja. Mereka bisa saja pakai shift malam ataupun shift pagi. Saya kira bukan sebuah halangan ataupun tantangan, tetapi menjadi sebuah peluang. Ketika kita bisa shift pagi, berarti kita sore ataupun siang hari kita bekerja ataupun bisa melakukan hal yang lain. Saya kira begitu. Yang berikutnya adalah motivasi mencari informasi dan kemampuan belajar, yaitu antusiasme untuk mencari peluang mempelajari teknologi baru dan keterampilan dalam hubungan antar pribadi. Saya kira motivasi mencari informasi dan kemampuan belajar akan terus berkembang ketika mereka dari waktu ke waktu melakukan proses bekerja. Karena semakin lama bekerja, seseorang akan semakin mahir dan semakin menguasai serta memiliki hal-hal baru yang mereka dapatkan dalam bekerja. Saya kira tidak saya ulas secara rinci mengenai profesionalitas Pramuniaga karena sangat banyak sekali. 2 tadi yang saya jelaskan mengenai fleksibilitas serta motivasi mencari informasi dan kemampuan belajar. Yang berikutnya adalah tugas Pramuniaga profesional. Yang pertama adalah melakukan display produk. Saya kira ini sudah kita jelaskan di awal pertemuan-pertemuannya awal, bahwasanya Pramuniaga itu tugas awalnya ataupun tugas utamanya adalah display produk ataupun displaying, memajang produk dengan menggunakan kemampuan yang sudah kita dapatkan akan sangat perlu dalam menunjang penjualan produk, karena kesan pertama yang didapatkan oleh pelanggan adalah display barang. Ketika display barang ditata dengan rapi sesuai dengan SOP, saya kira akan memberikan kesan yang baik. Yang pertama adalah gunakan FIFO pada makanan yang cepat kadaluarsa, first in first out. Jadi yang pertama kali barang datang itu yang pertama kali dipajang, karena ketika menggunakan FIFO akan memberikan kesempatan bagi barang secara sirkulatif cepat habis dan bisa di display ulang. Yang berikutnya adalah memajang produk sesuai dengan pengelompokan produk, grouping, seperti makanan tersendiri ataupun makanan dipecah lagi berdasarkan jenis produk. Contohnya mie, ya harus berkumpul dengan mie, ataupun minyak harus berkumpul dengan minyak, walaupun nanti di grouping bagian minyak ataupun mie mereka harus dipisah kembali berdasarkan jenisnya, baik secara tipenya ataupun juga dipisahkan berdasarkan mereknya. Yang berikutnya adalah memasang label harga ataupun price tag secara benar dan lengkap, karena pembeli akan sangat fokus. Pertama adalah produknya, penataannya. Setelah itu mereka ketika sudah mendekat pada makanan dan juga
produknya, mereka akan melihat labeling price tag-nya ataupun harganya. Di sini berarti kita harus betul-betul menempelkan price tag sesuai dengan tempatnya, karena banyak sekali kadang ketika kita belanja ternyata harga yang ada di price tag di bawah gondola ataupun tempat penataan produk ternyata tidak sesuai dengan ketika di kasir. Ini memberikan kesan kepada pelanggan bahwasanya penataan price tag-nya tidak baik ataupun ternyata bohong diskonnya dan lain-lain. Saya kira di sini perlu diperhatikan. Yang berikutnya adalah menjaga kerapian serta kebersihan display produk. Ini adalah salah satu tugas pramuniaga profesional dalam display produk. Yang berikutnya adalah melakukan pengecekan atas produk. Biasanya pengecekan ini adalah salah satu tugas pramuniaga sebagai bentuk profesional, mulai dari kontrol persediaan, melakukan kontrol produk yang rusak dan kadaluarsa, serta pengecekan penggantian label harga price tag. Ini yang saya jelaskan di awal tadi, melakukan controlling produk keluar dan masuk untuk menghindari adanya kehilangan. Karena pernah kita dengar bahwasanya bekerja di salah satu tempat bekerja, ketika barang hilang adalah menjadi tanggung jawab dari pramuniaga. Ini perlu betul-betul difahami bahwasanya kita harus cross check beberapa hari sekali untuk menandai produk itu terjual ataupun controlling produk secara berkala. Berikutnya untuk pengamatan display tidak saya jelaskan secara rinci. Contohnya memastikan kebersihan kerapian display, memeriksa kelengkapan label harga dan lain-lain adalah salah satu bentuk dari tugas pramuniaga. Saya ulang kembali, kalau tugas pramuniaga yang profesional itu ada 3 item. Yang pertama adalah melakukan display, yang kedua adalah pengecekan atas barang dan produk secara berkala, yang terakhir adalah pengamatan display. Ini mungkin kebersihan secara keseluruhan ketika kita sudah mendisplay, sudah mengecek price tag-nya. Yang terakhir adalah pengamatan display. Di sini adalah secara kebersihan. Habis itu penataan yang baik dan benar di situ. Yang berikutnya adalah tanggung jawab pramuniaga. Di sini ada 2 item. Yang pertama adalah tanggung jawab pramuniaga. Yang pertama adalah mencapai produktivitas kerja dan target penjualan yang maksimal. Saya kira pramuniaga pasti punya target, produk harus terjual berapa, produk harus terserap ke konsumen berapa, itu sudah pasti. Yang berikutnya adalah melakukan upaya preventif atau pendekatan untuk menanggulangi bahaya kebakaran. Sangat perlu sekali karena makanan ataupun barang-barang di produk swalayan itu mereka gampang terbakar. Jadi harus betul-betul harus ada upaya untuk menanggulangi tersebut. Yang berikutnya adalah memberi informasi yang benar kepada pelanggan secara bijak, tidak perlu saya jelaskan, menjaga kebersihan area penjualan, merchandise, dan mencegah kehilangan di area toko. Itu adalah bentuk tanggung jawab dari pramuniaga. Adapun berikutnya yakni wewenang. Pertama adalah mengusulkan pembaruan sistem kerja, bisa mungkin shift kerja ataupun pembagian tugas dan lain-lain. Yang berikutnya adalah menata dan memajang produk yang siap dijual, meminta nasihat ataupun petunjuk dan bimbingan dari atasan ataupun rekan kerja, dan yang terakhir adalah meminta fasilitas yang dapat memperlancar pekerjaan dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Sudah jelas semua. Yang berikutnya adalah fungsi pramuniaga. Yang keempat, yang pertama adalah fungsi umum. Fungsi pramuniaga secara umum adalah membantu koordinator dan supervisor dalam mengelola produk di counter. Adapun fungsi khusus pramuniaga adalah yang pertama membentuk kepercayaan pelanggan terhadap performance perusahaan ataupun toko, kualitas produk yang dijual, ataupun melayani pelanggan dan membantu mereka memilih produk sesuai dengan keinginannya. Jadi fungsi pramuniaga memang mereka itu ada dan bekerja untuk konsumen. Jadi apa yang mereka butuhkan untuk dibeli ya kita harus menyediakan, kita harus memberikan pelayanan yang baik, serta menjawab pertanyaan yang ditanyakan dan melayani keluhan pelanggan dengan baik, serta menginformasikan kualitas dan cara perawatan produk kepada pelanggan. Kadang perlu bahkan ketika di bagian bagian counter ataupun bagian kasa ataupun pembayaran, mereka juga harus mengulang kembali apa yang mereka
ataupun pelanggan beli harus dijelaskan ulang. Contohnya ketika mereka membeli susu formula untuk usia berapa, rasa apa, ukurannya berapa harus dijelaskan kembali, karena barang yang sudah dibeli oleh pelanggan saya kira tidak bisa dikembalikan. Ini untuk menunjukkan kepada para pelanggan bahwasanya Pramuniaga sudah menjelaskan apa yang mereka beli dan sudah memberikan informasi serta kualitas serta perawatan produk yang dibeli. Yang berikutnya adalah larangan bagi Pramuniaga. Larangan bagi Pramuniaga adalah yang pertama menilai dan menghakimi pelanggan. Ini yang seperti yang saya jelaskan di awal tadi, bahwasanya kita tidak boleh terbawa emosi ketika menjelaskan ke pelanggan, apalagi pelanggannya rewel ataupun pelanggannya tidak sesuai yang kita jelaskan, tetap tidak nyambung. Itu harus betul-betul bijak dalam menangani pelanggan. Jadi kita harus menilai dan harus betul-betul menjaga supaya kita tidak menilai ataupun menghakimi pelanggan. Yang kedua adalah berdebat dengan pelanggan. Saya kira harus betul-betul berhati-hati dalam melayani pelanggan, karena pelanggan adalah raja pada sebuah toko. Jadi kita tidak boleh berdebat dengan pelanggan terlalu berlebihan. Bersikap acuh tak acuh pada pelanggan, bergerombol dan berbincang lama di area kerja, meletakkan tangan di saku ataupun di belakang punggung saat melayani pelanggan, dan makan, minum, dan menerima telepon genggam ataupun HP di counter itu saya kira tidak perlu dilakukan sebagai Pramuniaga, karena memberikan kesan tidak baik di depan konsumen. Habis itu yang terakhir adalah kegiatan Pramuniaga. Ini sebenarnya hampir mirip dengan tugas, akan tetapi kita akan bahas. Yang pertama adalah membersihkan area penjualan, merapikan, menyusun, memajang produk, memeriksa kebersihan fixture dan juga area penjualan lainnya. Yang terakhir adalah mengenakan semua perlengkapan kerja seragam yang telah ditentukan. Itu adalah kegiatan Pramuniaga. Kegiatan Pramuniaga ketika kita melihat secara langsung itu mereka bekerja sepertinya biasa saja, tinggal menunggu barang, menata lagi, habis itu melayani konsumen. Padahal tidak semudah itu ketika kita sudah betul-betul terjun sebagai Pramuniaga. Banyak hal yang perlu kita pelajari. Yang pertama pada materi berikutnya adalah ketika kita tadi sudah belajar tentang personality, habis itu kompetensi profesional sebagai Pramuniaga, yang terakhir adalah pelayanan prima. Jadi sebagai Pramuniaga kita harus memberikan bentuk antusiasme dalam bekerja, salah satunya adalah bentuk pelayanan prima atau betul-betul sungguh-sungguh dalam melayani pelanggan. Yang pertama adalah perhatian penuh. Jadi perhatian atau attention adalah kepedulian penuh akan kebutuhan dan keinginan pelanggan. Perhatian dimaksudkan sebagai pemahaman atas saran kritik pelanggan. Saya kira setiap pelanggan akan menilai bagaimana kita bekerja dan bagaimana kita memberikan pelayanan. Untuk itu kita harus memberikan perhatian penuh kepada pelanggan, apa yang dia inginkan, apa yang mereka butuhkan. Ketika kita memiliki harus betul-betul kita jelaskan, kita sodorkan dan juga kita berikan kepada pelanggan. Itu adalah bentuk pelayanan prima kepada kita. Bentuk pelayanan prima kita kepada pelanggan salah satunya adalah perhatian penuh. Yang berikutnya adalah cara bersikap. Sikap-sikap yang diharapkan adalah baik, ramah, mudah tersenyum, penuh simpatik, berbahasa santun, mampu melayani dengan baik adalah salah satu hal yang diharapkan kepada konsumen selain mendapatkan produk yang mereka inginkan. Jadi sikap-sikap ini perlu sekali kita berikan kepada mereka. Yang berikutnya adalah, ataupun yang terakhir adalah konsep tindakan atau action, adalah kegiatan nyata yang harus dilakukan dalam setiap pelayanan kepada konsumen dan tentunya dengan layanan terbaik. Jadi ketika kita sebagai Pramuniaga, alangkah sangat baiknya ketika kita memberikan tindakan ataupun kerja nyata yang memberikan kepuasan kepada pelanggan, seperti mereka mencari kebutuhan konsumen, ya berarti mereka mendapatkan layanan, mereka juga mendapatkan kebutuhan barang yang diinginkan. Saya kira bagi pelanggan selain mendapatkan barang, pelayanan seorang Pramuniaga adalah salah satu hal yang diinginkan oleh pelanggan. Saya kira pertemuan kali ini mengenai personality
kompetensi serta pelayanan prima. Cukup hari ini saya selesaikan, kurang lebihnya mohon maaf dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.